Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pada hari ini. Ketemu dengan saya, Ibu Fitriah, kembali akan memaparkan terkait dengan kelembagaan ekonomi di desa. Apa itu kelembagaan ekonomi desa? Kelembagaan ekonomi desa adalah seperangkat aturan, tata aturan, norma, nilai-nilai yang membentuk perilaku hidup di tengah sebuah komunitas, di mana aturan ini terinternalisasi dalam sebuah komunitas yang sehingga mendorong gerakan-gerakan sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat. Kita bisa lihat contoh-contoh dari lembaga-lembaga ekonomi yang ada di Indonesia. Contohnya adalah badan usaha milik negara yang biasa kita jumpai, misalnya PLN, Pertamina. Kemudian ada yang namanya badan usaha milik swasta yang biasa kita jumpai dengan sebutan PT atau perseroan terbatas, Persekutuan Komanditer atau kita biasa sebut dengan istilah CV, firma, perusahaan perorangan. Ini adalah contoh-contoh dari badan usaha milik swasta yang biasa kita temui di lingkungan sekitar. Badan usaha milik daerah misalnya PDAM, badan usaha milik desa yang berada di setiap desa, atau badan usaha milik desa bersama, yaitu kumpulan desa-desa yang telah melakukan musyawarah antar desa, menyepakati untuk bekerja sama, mungkin dikarenakan kesamaan potensi, kesamaan kebutuhan dari masyarakat yang ada di desa. Kemudian koperasi yang kita kenal dengan istilah sokoguru perekonomian yang ada di masyarakat, industri-industri perbankan, baik itu bank umum milik pemerintah maupun milik swasta, yayasan, perusahaan provider yang menyediakan jaringan internet, dan yang lagi marak di telinga masyarakat dan biasa kita jumpai adalah bisnis-bisnis startup yang pada era 4.0 ini semakin lama semakin menjamur. Semua orang berlomba-lomba untuk membangun startup mereka karena merupakan bisnis yang menjanjikan keuntungan yang sangat luar biasa. Jadi ini adalah contoh lembaga-lembaga ekonomi yang berada di sekitar kita. Oke, lanjut. Apa sih yang menjadi peran dari lembaga-lembaga ekonomi yang saya sebutkan tadi? Yang pertama, perannya adalah mengatur kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi dari masyarakat. Oke, kalau kita bicara terkait dengan mengatur kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi, fungsi lembaga ekonomi mengatur kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat guna memenuhi kepentingan pribadi dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan hidup dari masyarakat. Jadi perannya adalah mengatur kegiatan-kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kita ketahui bersama, produksi adalah kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna barang atau jasa yang dihasilkan. Sedangkan konsumsi adalah kegiatan mengurangi nilai atau kegunaan dari barang atau jasa yang diproduksi oleh si produsen. Kemudian, apa itu distribusi? Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari tangan produsen ke tangan konsumen. Jadi, ini adalah peran lembaga ekonomi bagaimana mengatur kegiatan-kegiatan produksi, kegiatan-kegiatan distribusi, dan kegiatan-kegiatan konsumsi
yang ada di masyarakat. Yang kedua, peran lembaga ekonomi yaitu sebagai tempat pertukaran. Biasa kita menyebutnya dengan istilah pasar. Tempat bertemunya pembeli dan penjual. Tempat terjadinya transaksi barang dengan uang, barang dengan barang. Di pasar-pasar sendiri banyak klasifikasi pasar. Jadi banyak masyarakat awam mengatakan bahwa pasar itu adalah misalnya pasar-pasar rakyat, hanya kalau misalnya tempat terjadinya transaksi ketemu antara produsen dan konsumen, kemudian itu terlihat konvensional, itu yang mereka bilang pasar. Padahal ketika kita bertemu dengan seseorang di jalan kemudian melakukan transaksi, misalnya pembelian sesuatu, itu juga pasar namanya. Oke. Yang ketiga adalah peran dari lembaga ekonomi adalah menjaga kestabilan kegiatan ekonomi yang berada di masyarakat. Siapa yang memiliki peran ini? Yang memiliki peran ini adalah pemerintah. Fungsinya biasa yang dilakukan oleh perbankan atau bank sentral. Dalam hal ini fungsi dari bank sentral. Apa fungsinya? Fungsinya adalah untuk mengawasi kegiatan ekonomi yang berada di masyarakat dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan. Contohnya, ketika industri UMKM yang ada di masyarakat sedang lesu, dikarenakan apa? Misalnya, UMKM tidak bisa bergeliat dikarenakan permodalan susah, akses permodalan susah. Maka intervensi-intervensi pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Misalnya tadi adalah contohnya adalah UMKM dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan, misal suku bunga kredit diturunkan. Biasa kita menyebutnya dengan kredit usaha rakyat. Atau persyaratan-persyaratan terkait dengan mengambil kredit usaha rakyat untuk industri, misalnya UMKM itu diperingan, misalnya seperti itu. Jadi ini adalah upaya peran lembaga ekonomi untuk menjaga kestabilan kegiatan ekonomi yang berada di masyarakat. Kemudian yang keempat, menyelesaikan permasalahan ekonomi yang berada di masyarakat. Bagaimana itu? Terkait dengan menyelesaikan permasalahan ekonomi yang ada di masyarakat. Seperti misalnya masalah-masalah ekonomi yang biasa timbul di masyarakat itu, masalah-masalah klasik biasanya adalah kurangnya akses modal bagi masyarakat untuk bergeliat. Oleh karenanya timbullah lembaga keuangan baik dia dalam bentuk koperasi atau misalnya dalam bentuk pembiayaan yang muncul, yang hadir di tengah-tengah masyarakat, yang memiliki peran untuk menyalurkan kredit atau program keuangan ke tangan masyarakat. Dan ini biasanya juga kalau misalnya secara tradisional dikelola oleh masyarakat atau orang per orang. Jadi seperti itu. Ini adalah peran lembaga ekonomi yang diantaranya adalah bagaimana mengatur kegiatan produksi, bagaimana mengatur distribusi, dan bagaimana mengatur konsumsi. Kemudian sebagai tempat pertukaran, menjaga kestabilan kegiatan ekonomi yang ada dalam masyarakat, kemudian menyelesaikan permasalahan ekonomi yang berada di tengah-tengah masyarakat. Jadi adalah peran-perannya lembaga ekonomi hadir di tengah-tengah masyarakat. Oke, kita masuk kepada konsep ekonomi. Bagaimana konsep ekonomi desa berbicara? Kalau kita menilik kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, menyebutkan bahwa ekonomi desa adalah kegiatan konsumsi, produksi, dan penanaman modal pada masyarakat pedesaan.
Kalau menurut Suharjono dalam bukunya Geografi Pedesaan, sebuah antologi tahun 2018, menyatakan bahwa ekonomi pedesaan adalah berbagai macam kegiatan yang mengandung unsur-unsur ekonomi yang dapat menjadi tumpuan bagi perputaran perekonomian di sebuah desa. Di sini ada yang menjadi catatan, berbagai macam kegiatan. Karena apa? Ini akan menghapus mindset berpikir masyarakat kebanyakan bahwa masyarakat pedesaan mayoritas adalah masyarakat yang sebagian besar masyarakat yang tidak bisa lepas dari sektor pertanian. Padahal kalau kita menilik lebih jauh ke dalam, banyak sekali lapangan-lapangan pekerjaan, lapangan-lapangan usaha yang bisa digeliatkan untuk menggeliatkan ekonomi yang ada di desa. Artinya, berbagai macam kegiatan yang mengandung unsur ekonomi ini memiliki arti bahwa kegiatan yang berada di desa tidak hanya sebatas pada profesi seorang petani saja. Jadi harus keluar cara berpikirnya dari berpikir bahwa masyarakat ekonomi masyarakat desa adalah masyarakat petani, padahal kalau kita menilik atau melihat lebih dekat banyak sekali profesi-profesi yang berada di masyarakat ekonomi pedesaan, di masyarakat pedesaan. Oke. Ada salah satu hal yang penting yang menjadi instrumen untuk meraih kemandirian sebuah desa adalah dengan membangun kelembagaan, membangun lembaga ekonomi yang ada di desa. Kalau misalnya melalui kewenangan desa yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 6 maupun yang diterjemahkan melalui Permen Desa 4 Tahun 2015 yang sekarang sedang difasilitasi oleh pemerintah desa terkait dengan PP 11 tahun 2021 dan Permen Desa 3 tahun 2021 terkait dengan badan usaha milik desa. Salah satu lembaga ekonomi desa yang dapat dibentuk melalui prakarsa masyarakat yang ada di desa, melalui kewenangan yang diberikan kepada desa, melalui melalui buah pemikiran masyarakat yang ada di desa adalah desa dapat membentuk badan usahanya sendiri yang biasa disebut dengan istilah BUMDesa atau BUMDes bersama yang didirikan oleh desa-desa yang memiliki kesamaan, kebutuhan yang sama, permasalahan yang sama, yang coba dipecahkan melalui dengan dibentuknya badan usaha bersama milik desa. Jadi dengan adanya undang-undang desa, kewenangan desa untuk membentuk sebuah lembaga keuangan, lembaga usahanya sendiri bukan menjadi hal yang mustahil, tetapi dapat dilakukan melalui prakarsa yang ada di masyarakat. Badan usaha milik desa sendiri itu berlandaskan kepada kebutuhan masyarakat dan potensi yang ada di desa. Kalau sekarang kita berbicara terkait dengan potensi-potensi yang ada di desa. Selanjutnya, ketika kita berbicara terkait dengan kebutuhan dan potensi yang ada di desa. Kalau kita melihat kepada desa, banyak sekali tersedia sumber-sumber daya hayati seperti lahan persawahan yang terbentang luas,
sektor peternakan, tersedianya bunker-bunker yang ada di desa, sektor perikanan yang melimpah ruah, sektor perkebunan, serta sektor-sektor kehutanan yang bisa semuanya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat yang ada di desa. Belum lagi untuk sektor non-hayati, misalnya ketersediaan air yang melimpah, sumber-sumber mata air yang banyak, tersedianya bahan-bahan galian yang berada di desa. Semua ini dapat digunakan untuk memenuhi pola konsumsi masyarakat yang ada di desa. Hanya mungkin dalam konteksnya adalah hasrat atau kebutuhan masyarakat yang semakin lama, yang semakin hari semakin meningkat, sedangkan alat pemenuhan kebutuhan dari masyarakat itu yang sangat terbatas. Oke, selanjutnya bagaimana sih menyesuaikan pembangunan potensi yang dimiliki kawasan pedesaan antara permintaan pasar dengan penawaran yang tersedia. Saya kasih contoh. Sumber daya alam. Bagaimana tadi sektor hayati dan non-hayati yang digunakan untuk memenuhi pola konsumsi masyarakat yang sangat terbatas yang dapat digunakan oleh masyarakat desa untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, terbatasnya kapasitas dari masyarakat tersebut, misalnya kapasitas pengetahuan, contohnya sumber daya alam tak tersedia. Tetapi bagaimana mengolahnya dari bahan mentah menjadi bahan jadi untuk meningkatkan nilai guna dari barang tersebut itu yang mungkin menjadi momok yang ada di masyarakat. Minimnya pengetahuan terkait dengan penggunaan teknologi tepat guna. Sumber daya masyarakat yang ada di desa, permasalahan-permasalahan yang timbul adalah satu, yang tadi adalah kurangnya pengetahuan dari masyarakat. Yang kedua adalah terkait dengan terbatasnya akses keuangan untuk masyarakat bergeliat dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di desa. Berbicara terkait dengan potensi sumber daya manusia yang ada di desa, oke, kita akan membaginya menjadi satu, jenis kelamin dari masyarakat yang ada di desa yang menjadi potensi, perempuan dan laki-laki. Kemudian yang kedua adalah usia. Berapa usia produktif yang ada di desa yang dapat berkontribusi secara aktif terhadap pembangunan yang ada di desa. Tingkat pendidikan, tingkat melek huruf yang ada di desa. Kemudian, mata pencaharian yang tersedia, lapangan usaha yang tersedia yang ada di desa. Skill yang dimiliki oleh masyarakat desa untuk mengolah sumber daya alam yang tersedia. Selanjutnya, teknologi dan infrastruktur. Bagaimana infrastruktur dan teknologi mensupport masyarakat untuk lebih bergeliat, untuk menimbulkan aktivitas-aktivitas yang dapat memiliki nilai jual yang lebih. Tapi kalau kita melihat atau menilik kepada desa lebih dekat, maka sarana produksi bukan lagi menjadi barang yang langka di desa. Ketersediaan jalan infrastruktur semakin hari semakin baik, semakin berkembang. Ketersediaan sarana telekomunikasi yang hampir sebagian besar masuk ke pelosok-pelosok desa. Kemudian jaringan penerangan yang masuk juga ke desa-desa.
Yang semua itu merupakan daya tawar atau nilai tawar desa untuk memenuhi permintaan atau peluang pasar yang berada di luar. Inilah uh, kita mengcombine antara bagaimana menyesuaikan pengembangan potensi yang dimiliki kawasan pedesaan antara bagaimana kita memenuhi permintaan pasar dengan menawarkan sumber daya yang ada di desa. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada motor penggerak ekonomi yang ada di desa dan sosial desa. Apa yang menjadi motor penggerak? Siapa-siapa yang akan menjadi motor penggerak ekonomi desa dan sosial yang ada di desa? Yang pertama adalah perangkat desa. Biasa kita menyebutnya dengan istilah pemerintah desa yang terdiri dari aparat desa, kemudian kepala desa, beserta lembaga-lembaganya, misalnya BPD atau lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di desa. Perangkat desa. Perangkat desa adalah penyelenggara pemerintahan desa dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana pemerintah desa, dalam hal ini perangkat desa, menjadi motor penggerak ekonomi dan sosial yang ada di desa. Bagaimana dalam kegiatan-kegiatan yang ada di desa yang digerakkan oleh perangkat desa melalui kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ada di desa, itu bisa menjadi motor penggerak ekonomi dan sosial yang ada di desa. Yang kedua, badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama yang lahir dari prakarsa masyarakat yang ada di desa untuk badan usaha desanya dan badan usaha milik desa bersama yang lahir dari prakarsa beberapa desa yang memiliki kesamaan potensi, yang memiliki kesamaan masalah, yang butuh dihadirkan sebuah lembaga ekonomi milik desa untuk memecahkan, untuk menjadi solusi bagi masalah-masalah yang ada di desa. Oleh karenanya, desa-desa diharapkan dalam membentuk badan usaha milik desa berdasarkan dari apa yang menjadi masalah, apa yang menjadi potensi masyarakat, apa yang menjadi potensi yang ada di desa. Kalau kita menilik kepada salah satu kewenangan lokal desa adalah desa dapat membentuk badan usaha milik desanya sendiri yang disebut dengan badan usaha milik desa. Kalau sekarang yang lagi hangat diperbincangkan dan yang lagi hangat dilakukan adalah dari PP 11 tahun 2021, desa sudah melalui Undang-Undang Hak Cipta bahwa desa dalam hal ini badan usaha milik desa merupakan badan hukum yang dimiliki oleh sebuah desa. Selanjutnya adalah koperasi. Koperasi merupakan sebuah usaha yang berbisnis berdasarkan kepada asas-asas gotong royongan. Biasa kita menyebutnya dengan Soko Guru Perekonomian Indonesia. Jadi kalau yang lebih mungkin sekarang di tengah-tengah masyarakat ini yang lebih well di telinga mereka adalah geliat dari badan usaha milik desa dan geliat dari koperasi yang ikut berkontribusi terkait dengan bagaimana mewujudkan kemandirian desa, bagaimana ikut berkontribusi aktif terkait dengan menciptakan desa yang mandiri. Pada prinsipnya masyarakat memahami bahwa kedua-duanya adalah bagaimana lembaga-lembaga ini
mensupport pembangunan ekonomi yang ada di negara kita. Kalau kita menilik kepada badan usaha milik desa dan koperasi, pada prinsipnya badan usaha milik desa berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terkait pendiriannya merupakan prakarsa dari masyarakat yang ada di desa melalui musyawarah yang ada di desa, sedangkan koperasi berdiri dari sekumpulan individu yang bermufakat untuk membentuk sebuah lembaga ekonomi yang disebut dengan koperasi. Berdasarkan dengan pengambilan keputusannya, ketika misalnya BUMDes berdasarkan atau berlandaskan kepada musyawarah desa, maka koperasi berlandaskan kepada keputusan tertinggi dalam musyawarah yang ada di anggotanya. Ketika bicara terkait dengan laba, maka BUMDes berkontribusi aktif terhadap pendapatan asli desa melalui penyertaan modal desa yang disertakan kepada badan usaha milik desa, baik itu penyertaan modal dalam bentuk uang maupun penyerahan aset yang dikelola untuk digunakan untuk meningkatkan pendapatan asli yang ada di desa. Sedangkan kalau koperasi SHU itu dibagi kepada anggota dari koperasi tersebut. Terkait dengan karakter pula dalam badan usaha milik desa itu bahwa karakternya itu berlandasan kepada kedaulatan rakyat, kedaulatan warga yang ada di desa, sedangkan kalau koperasi itu berdasarkan kepada karakter dari si anggotanya. Jika dalam sebuah desa terdapat dua lembaga tersebut, misalnya terdapat juga telah didirikan BUMDes di desa tersebut dan juga ada lembaga koperasi, sebaiknya dua lembaga ini membagi peran masing-masing. Jika badan usaha milik desa bergerak produksi komoditi di hulu, maka koperasi sebaiknya bergerak di sektor hilir. Dengan begitu ekonomi yang akan berkembang di desa tersebut itu akan semakin kokoh. Karena bagaimanapun keduanya ini akan berdampak kepada tingkat kesejahteraan masyarakat yang ada di desa apabila kedua lembaga ini berdiri di sebuah desa. Selanjutnya adalah komunitas atau lembaga kemasyarakatan yang ada di desa. Misalnya komunitas-komunitas yang tumbuh, kemudian Karang Taruna atau PKK yang juga memiliki berkontribusi terhadap kemandirian yang ada di desa. Jadi lembaga-lembaga ini juga berkontribusi sesuai dengan visi misi berdirinya lembaga-lembaga yang ada di desa tersebut. Karena bagaimanapun lembaga atau sekelompok masyarakat ini pasti memiliki sebuah komitmen bersama untuk bagaimana memajukan kemandirian yang ada di desa. Selanjutnya adalah UMKM, usaha mikro kecil menengah, yang merupakan kelompok pengusaha mikro kecil dan menengah yang berada di desa, yang tumbuh di desa dengan semakin bergeliat akhir-akhir ini dengan menggalakkan bagaimana masyarakat dapat bisa memiliki penghasilan dengan melakukan menangkap peluang-peluang pasar yang ada di tengah-tengah masyarakat dengan mendirikan UMKM dengan berdasarkan pada potensi apa yang ada pada dirinya, apa yang ada di dalam lingkungan sekitarnya. Yang penting adalah bagaimana dia dapat pertama meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan hidup dari masyarakat yang ada di desanya. Oke, ini adalah contoh-contoh motor penggerak ekonomi dan sosial yang ada di desa. Ada perangkat desa, ada koperasi, ada komunitas-komunitas, ada UMKM, dan ada usaha yang dimiliki oleh
desa sendiri, yaitu badan usaha milik desa. Yang mana nantinya badan usaha milik desa inilah yang nanti akan masuk kepada sumber pendapatan desa yang yang masuk kepada anggaran pendapatan belanja desa dalam berbentuk pendapatan asli desa. Sebenarnya kalau kita melihat pada desa-desa, itu banyak sekali sumber-sumber pendapatan yang ada di desa. Yang pertama adalah sumber pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat. Yang kedua adalah sumber pendapatan yang berasal dari pemerintah provinsi. Yang ketiga adalah sumber pendapatan yang berasal dari daerah. Kemudian sumber pendapatan yang lainnya yang tidak mengikat. Serta yang terakhir adalah sumber pendapatan asli desa. Sumber pendapatan asli desa ini biasanya didapatkan dari tanah kas desa yang pertama. Yang kedua adalah pasar atau kios desa yang disewakan. Yang ketiga adalah pemandian umum yang dimanfaatkan atau yang diurusi oleh desa. Kemudian objek wisata yang ada di desa. Bangunan desa yang disewakan. Ataupun sumber pendapatan desa ini adalah swadaya dan gotong royong yang digalakkan di desa merupakan sumber pendapatan yang ada di desa. Misalnya ada sebuah kegiatan yang harusnya mengorek sumber pendapatan desa, itu tidak lagi dikeluarkan oleh sebuah desa karena apa? Tingkat swadaya dan partisipasinya masyarakat itu begitu tinggi. Hal ini kalau kita benturkan pada SDGs desa yang ke-18, Sustainable Development Goal yang ke-18, yaitu kelembagaan desa yang dinamis dan desa yang adaptif. Jadi itu juga dapat berkontribusi secara aktif bagaimana kita desa melalui melalui kegiatan-kegiatannya dapat mensupport pembangunan desa yang berkelanjutan. Oke, kita masuk kepada motor penggerak ekonomi desa yang tadi, bagaimana itu yang nantinya motor penggerak ini akan berkontribusi terhadap kemandirian yang ada di desa. Kalau kita menilik kepada indeks desa membangun, di situ ada beberapa indikator, yang ada beberapa dimensi yang akan dijadikan acuan dalam menuju kemandirian desa. Yang pertama adalah indeks sosial, indeks ekonomi, dan indeks ekologi. Kita akan mengorek terkait dengan indeks ekonomi. Indeks ekonomi ini kalau kita melihat sebuah variabel yang membentuk indeks ekonomi adalah lembaga ekonomi yang tadi saya sebutkan di awal. Lembaga ekonomi ternyata ketika kita lihat pada parameter atau kacamata IDM juga sangat berkontribusi aktif terkait dengan kemandirian desa. Bahwa lembaga-lembaga ekonomi yang muncul di desa-desa itu ikut berkontribusi terkait dengan bagaimana meningkatkan status desa. Misalnya dari desa sangat tertinggal menuju desa tertinggal menuju desa berkembang menuju desa maju, dan desa maju menuju kepada desa yang mandiri. Jadi bisa dipahami bahwa bagaimana lembaga ekonomi ini dapat meningkatkan status kemandirian, dapat meningkatkan status desanya yang tadinya desa berkembang menjadi desa maju menjadi desa mandiri. Oke. Demikian pemaparan saya terkait dengan lembaga ekonomi desa. Bagi yang ingin ditanyakan, boleh lewat kolom komen ke Ibu. Apa yang kurang jelas bisa ditanyakan. Saya akhiri materi saya terkait dengan lembaga ekonomi desa pada hari ini, dan kita akan ketemu di materi-materi selanjutnya. Wassalam.